Kutilang burung cendrawasih, belinya di rumah Pak Mamat. Wahai para pemirsa di rumah, jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kita hadirkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, berbuahkan kerinduan yang amat mendalam pada sang proklamator Islam, sang pendobrak kebatilan, yang mana dia rela dicaci, dimaki, dihina hingga bercucuran darah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, Allahumma shalli, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana puasa mulut? Sebelum saya menyampaikan materi tentang bagaimana cara puasa mulut, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Maksud dari ini, hadis ini adalah jika kita seorang muslim, harusnya kita berkata-kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Tapi jika kita tidak bisa bertutur kata yang baik, berkata-kata yang sopan, maka hendaknya kita diam daripada kita berkata-kata kotor. Adapun puasa mulut, puasa itu menurut secara syar'an artinya adalah menahan diri. Jadi puasa mulut ini adalah menahan diri. Mulut kita itu menahan diri dari perkata-kataan kotor, dari perkata-kataan dusta, dari mengadu domba orang lain dan sebagainya. Apalagi pada bulan yang mulia, pada bulan Ramadan ini, yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hingga 700 kali lipat. Begitu juga keburukan yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700 kali lipat. Adapun istilah dalam puasa itu ada dua. Ada namanya muhbitatun, ada mubtilatun. Kalau mubtilatun itu artinya hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan, minum dan lain sebagainya. Tapi kalau muhbitatun adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa ini ada 5. Yang pertama, ghibah. Yang kedua, bohong. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, melihat sesuatu dengan syahwat. Jika kita melakukan salah satu dari 5 hal tersebut, sia-sialah puasa kita. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa kita selain lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atas, selain lapar dan haus. Jadi hendaknya kita menjauhi 5 hal tersebut. Karena kalau sampai kita melakukannya, kita tidak akan mendapatkan
apa-apa dari puasa kita selain lapar dan haus. Adapun tingkatan dalam puasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkatannya orang-orang awam. Tingkatan orang-orang awam ini, dia itu cuma menahan diri dari lapar, haus, dan syahwat dan kemaluannya. Maksudnya apa menahan diri dari kemaluannya? Maksudnya adalah menahan diri dari bersetubuh atau berzina pada siang hari. Karena jika kita melakukan hal tersebut, kita harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Adapun tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang-orang yang istimewa, yaitu tingkatannya orang-orang yang soleh. Mereka bukan cuma menahan diri dari lapar, haus, dan kemaluannya, tapi juga menahan diri dari panca inderanya, menahan diri dari matanya agar tidak melihat yang bukan mahramnya, menahan diri dari tangannya agar tidak menyakiti orang lain, menahan diri dari telinganya agar tidak menguping pembicaraan orang lain, menahan diri dari hidungnya agar tidak mencium sesuatu, mencium makanan yang bisa terbayang-bayang oleh otaknya, dan menahan diri dari mulutnya agar dia tidak berkata-kata kasar dan berkata dusta. Adapun tingkatan yang ketiga adalah tingkatannya orang-orang yang luar biasa. Tingkatan ini dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Mereka bukan cuma menahan lapar dan haus, menahan kemaluannya, menahan panca inderanya, tapi juga menahan hatinya. Menahan hatinya dari bersuuzon kepada orang lain dan membenci orang lain. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan ada dua pantun terakhir dari saya. Jalan-jalan keliling dunia, jangan lupa membawa tongkat. Mari jaga lisan kita agar selamat dunia akhirat. Pergi ke warung membeli minum, belinya di warung Bu Siti. Saya Irsyad Maulana Salim pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.